Beberapa hari yang lalu aku mereview data trading dari metode yang aku gunakan. Saat review, aku terfokus ke bulan April. Ternyata terlalu banyak loss beruntun yang terjadi di bulan itu. Bahkan aku sampai menggerutu dalam hati. Anjir, ini pasti bulan loss. Karena emang lumayan banyak banget loss yang terjadi di bulan itu. Dan tahu nggak, setelah aku hitung, ternyata di akhir bulan itu datanya masih menunjukkan plus teman-teman. Yaitu plus 5R. Kenapa bisa gitu? Kita bahas kali ini. Di video kali ini, aku mau membahas salah satu konsep yaitu the power of risk-reward ratio. Biar lebih mudah, kita akan jelasin sambil praktek. Let's go. Ya teman-teman, ini adalah chart data backtest bulan April. Ini teman-teman sudah terlihat jelas mana merah dan mana hijau. Kalau hijau itu jelas artinya profit ya. Dan kalau merah itu jelas artinya loss. Lihat teman-teman, ada banyak banget data yang loss beruntun di bulan ini. Sekarang teman-teman aku bakal ngajak teman-teman untuk berhitung sama-sama. Di perhitungan kali ini ternyata ada 19 kali trade ya. Kemudian dari 19 kali trade ini terdapat 13 kali loss. Bayangin teman, banyak banget teman-teman di sini loss beruntunnya. Kemudian dari 13 kali loss tahu nggak? Win-nya cuma ada 6. Nah, dari sini kita bisa simpulkan teman-teman. Kalau ini 6 dibagi 19 itu sama dengan di 31,5%. Jadi, win rate-nya hanya segini. Win rate-nya hanya 31,5%. Pertanyaannya kenapa ini bisa profit? Ya, tentu aja jawabannya adalah risk reward ratio. Oke, sekarang aku akan ngejak teman-teman untuk hitung-hitungan bareng lebih dalam lagi. Untuk metode kali ini, aku memakai risk reward ratio adalah di 1:3. Nah, oke, sekarang kita akan breakdown lebih dalam lagi. Jadi R yang di depan, yang di sini, ini melambangkan yang namanya risk, teman-teman. Dan R yang di sini, ini melambangkan yang namanya reward. Jadi artinya 1:3, itu risknya adalah 1, dan rewardnya adalah 3. Jadi, aku selalu meresikokan 1 untuk bisa mendapatkan 3. Dengan win rate 31,5%, itu termasuk profitable teman-teman. Perhitungannya itu kayak gini. Tadi kita punya di sini ada 19 kali trade, 6 kali win, dan 13 kali loss. Kita akan coba hitung. 6 kali win itu sebenarnya setiap kali win kita mendapatkan yaitu 3. Jadi kita akan kalikan dengan 3R. 6 kali 3 sama dengan 18R. Kemudian kita tadi loss sebanyak 13 kali. Kita hitung di sini adalah 13 dikali. Setiap kali loss kita akan kehilangan yaitu 1. Itu artinya kita akan menulis ini sebagai 1R. 13 dikali 1 berapa? 13R. Nah, nanti untuk mengetahui berapa jumlahnya adalah ini dikurang dengan ini. Kita akan tulis 18R kurang dengan 13R. Itu jelas adalah 5R. Itu sebabnya di bulan itu aku tetap bisa profit. Bayangin teman-teman. Dengan win rate 31,5 aku tetap bisa profit. Dari sini teman-teman mungkin bisa paham kalau teman-teman punya win rate yang jelek, minimal banget teman-teman paham dengan risk reward ratio. Semakin tinggi risk reward ratio yang teman-teman bisa, itu semakin mengamankan. Tapi perlu diingat, risk reward ratio itu selalu berhubungan teman-teman dengan yang namanya win rate. Jadi, semakin tinggi risk reward ratio yang kita gunakan, itu biasanya win rate-nya akan juga semakin turun. Tapi berbanding terbalik, dengan semakin rendah risk reward ratio yang kita gunakan, misalkan 1:1 atau 1:0,5, itu win rate-nya akan juga semakin tinggi. Nah, tapi kita akan bahas tentang kekurangannya di sini, teman-teman. Untuk risk reward ratio yang tinggi, itu kekurangannya salah satunya adalah sering banget terjadi loss beruntun. Tapi ketika terjadi loss beruntun, itu biasanya recovery-nya juga cepat teman-teman. Soalnya misalkan kita terjadi loss beruntun sebanyak 6 kali deh katakan. Kita hitung aja misalkan minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, ini minus 1. Oke, ini teman-teman totalnya adalah minus 6 ya kan. Ini total semuanya ini adalah minus 6. Nah, ketika kita menggunakan risk reward ratio di 1:3 teman-teman,
Untuk bisa recovery, kita cuman perlu 2 kali trade profit beruntut. Jadi ketika kita profit, itu langsung plus 3. Profit lagi, langsung plus 3 lagi. Dan akhirnya sama dengan impact. Akhirnya kita BEP di sini. Jadi semudah itu. Bayangin kalau teman-teman menggunakan risk reward ratio yang jelek. Salah satunya bisa kita pakai di 1:0,5 aja deh. Oke, kita akan coba ulang teman-teman. Ini kita pakai di 1:0,5. Nah, jadi setiap kali loss kita akan loss sebanyak 1. Dan setiap kali profit kita akan profit sebanyak 0,5. Anggaplah beruntunnya nggak sampai 6 kali. Kita katakanlah beruntunnya di 3 kali aja deh. 3 kali loss beruntun. Kemudian kita akan recovery teman-teman. Recovery-nya adalah plus 0,5 misalkan. Plus 0,5. Plus 0,5. Nah, ini sudah win rate-nya anggaplah ini di 50% ya harusnya. Ini 3 loss, ini 3 profit. Ini belum recovery teman-teman. Soalnya di sini adalah minus 3 dan di sini itu plus 1,5. Artinya kalau ini kita masih minus sebanyak minus 1,5 R. Bayangin. Kamu perlu kerja bakti banget teman-teman. Kamu perlu kerja rodi di sini untuk bisa balikin loss yang itu tadi. Padahal 3 kali loss beruntun aja loh. Tapi dengan risk reward yang jelek itu capek naiknya. Jadi grafiknya teman-teman akan kayak gini biasanya. Kalau misalkan risk rewardnya itu jelek. Ini udah hampir kayak bom waktu teman-teman. Mungkin banyak yang cancel. Apalagi orang-orang yang pakai EA biasanya RR-nya jelek. Jadi kayak gini grafiknya. Nih naik. Sekalinya loss, ambrol. Ini naik lagi. Sekalinya loss, ambrol lagi. Naik, ambrol. Nah kayak gitu. Jadi capek woi. Kamu naik pelan-pelan, sekali loss, jatuh. Naik pelan-pelan, sekali loss, jatuh. Kayak gitu terus. Dan ini biasanya efeknya ke drawdown teman-teman. Drawdown itu bakal jelek banget. Semakin tinggi drawdown kamu, semakin buruk kualitas tradingan kamu. Nah, beda cerita teman-teman kalau risk reward ratio kita bagus. Nah, risk reward ratio bagus, biasanya data backtestnya akan seperti ini. Bahkan data tradingnya juga seperti ini teman-teman. Jadi dia biasanya datar kayak gini, naik. Datar lagi, naik. Datar lagi, ya naik lagi. Datar lagi, naik lagi. Jadi sekalinya profit itu gede nih. Sekalinya profit itu gede. Sekalinya loss biasa aja. Sekalinya profit tapi gede. Nah, hampir kayak gitu teman-teman. Jadi tergantung ke style masing-masing aja. Suka cara trading yang gimana. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak jago-jago banget di trading. Aku cuman jago jaga risk management. Dan ya, pada intinya kita akan sampai ke Roma lewat jalan masing-masing. Kalau teman-teman emang nyaman pakai metode yang risk rewardnya di 1:1, 1 banding lebih rendah lagi, gak apa-apa. Yang penting bisa profit. Tapi kalau aku pribadi, aku nyamannya pakai risk reward yang tinggi. Biasanya di 1:3. Walaupun win rateku jelek, walaupun analisaku sering salah, tapi aku bisa profit pada akhirnya. Kemudian kita bahas tentang metode. Jadi, metode yang aku pakai ini, teman-teman, itu metodenya gampang. Risk rewardnya 1:3. Kalau teman-teman mau mempelajari ini, aku yakin kalau curi-curi aja nih misalkan, metodenya kayak gini. Aku yakin teman-teman nggak bisa bertahan pakai metode ini. Nggak nyaman bertahan pakai metode ini. Karena memang kalau belajar metode aja itu nggak cukup. Teman-teman perlu belajar mindsetnya. Teman-teman perlu belajar psikologinya. Perlu belajar mentalnya. Biar teman-teman dapat senjatanya ini plus cara pakainya. Plus gimana cara menghadapi ketika di medan perang. Gimana cara isi pelurunya. Teman-teman perlu kayak gitu. Gak bisa ambil-ambil aja hanya dari video ini. Ambil metodenya, oh ini profitable. Gak kayak gitu teman-teman. Untuk menjawab ini, akhirnya teman-teman aku bikin sebuah yang namanya bootcamp. Aku bikin sebuah bootcamp bernama Bootcamp Private Pro Trader. Disclaimer dulu, bootcamp ini gratis teman-teman. Untuk teman-teman yang mau belajar, apalagi untuk kamu yang udah luntang-lantung di dunia forex, atau kamu memang nggak tahu harus belajar mulai dari mana, teman-teman boleh ikut bootcamp ini secara gratis. Bootcamp ini terbatas untuk batch 1, ini baru batch 1 pertama kali aku buka. Aku hanya buka di sekitaran
15 sampai 25 orang. Biar apa? Biar grupnya tetap eksklusif, biar pembelajaran kita tetap tenang di sana. Dan bootcamp ini akan diadakan secara online. Bootcamp ini berkisar sekitar 10 sampai 15 hari secara online, dan teman-teman, aku bimbing gimana caranya saat bootcamp ini selesai teman-teman bisa langsung menjadi seorang pro trader. Minimal banget teman-teman udah tahu cara-caranya gimana pro trader itu trading. Dan ya, semoga teman-teman bisa mempraktikkan ini sampai benar-benar menghasilkan dari trading. Oh iya teman-teman, untuk kamu yang tertarik dengan bootcamp ini dan bisa daftar secara gratis, teman-teman bisa klik link di deskripsi. Di sana ada link waiting listnya. Nanti teman-teman bisa isi data di sana, email terbaik, nama, dan nomor WA. Nanti ketika bootcamp ini siap dirilis, aku bakal ngabarin prioritas untuk teman-teman yang isi waiting list. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan kita bahas lain waktu. Thank you.